Shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah hadir di tempat ini maupun yang sedang menyaksikan secara online. Mari Bapak Ibu, satu hati kita akan membawa hati kita. Mari kita malam ini bersyukur, berdoa, memuji, menyembah Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu kepada setiap kami, anak-anak-Mu yang Kau kasih Tuhan. Kami datang Tuhan, mencari hadirat-Mu, mencari lawatan-Mu, mencari wajah-Mu Tuhan. Biarlah kami memuji dengan hati kami, menyembah Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang baik, Bapa kami yang luar biasa, Bapa yang sudah melimpahkan segala berkat-Nya kepada kami. Tuhan Yesus, biarlah malam hari ini hadirat-Mu melingkupi setiap kami. Biarlah hati kami mendapat jamahan, lawatan, bahkan urapan yang baru daripada Roh Kudus-Mu Tuhan. Karena kami percaya di dalam hadirat-Mu segala hal yang rasanya tidak mungkin, tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur penyertaan-Mu kepada setiap kami, musim demi musim, hari demi hari, tidak pernah lepas. Kami percaya bahkan melalui tahun ini Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan kasih Tuhan melimpah atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang luar biasa. Haleluya. Amin. Mari bawa hati kita menyembah Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami percaya Tuhan, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi,
tetap percaya. Kami yakin Kau memberkati Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Amin. Karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan, musim akan selalu berganti, namun kasih-Mu tidak berubah Tuhan. Tuhan tetap abadi. Amin. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Kami yakin Tuhan melindungi. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
tak akan terjatuh tanpa seizinmu, Tuhan. Dia selalu menolongmu, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Mari nyatakan, Tuhan, pertolongan-Mu selalu kami rasakan di dalam hidup ini ya Tuhan. Menjagaku sehelai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Haleluya, menjagaku. Mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Mari Bapak Ibu nyatakan, Tuhan, Tuhan selalu menolongku. Dia menjagaku, menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu, oh Tuhan. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia Tuhan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh Tuhan, kami kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Oh Yesus, ya Rabbi Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur padamu Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, terpujilah Engkau Yesus.
Mari sembah Tuhan. Mari sembah Yesus. Mari sembah. Penyembahanmu baginya, ucapkan syukur bagi Tuhan, ucapkan puji bagi Yesus. Tuhan, hati kami memujimu, hati kami menyembahmu. Ya sebab Kau ada di dalam kami Tuhan, Kau di dalam kami Yesus, Kau bersama kami Bapa. Mari jamah setiap hati di tempat ini ya Tuhan. Mari jamah setiap hati kami Tuhan. Tenang, Yesus menolongku, tangannya tersedia menopang hidupku. Tenang, Yesus kekuatan, Yesus kekuatanku, jalan bersama Dia, ku pasti menang. Katakan, Tuhan di pihakku, ku tak akan takut, sesulit apapun, hatiku tetap percaya. Mujizatnya selalu tersedia bagiku. Tuhan di pihakku, ku yakin dan percaya.
bersama katakan. Tenang, Yesus penolongmu. Yesus penolongku. Amin. Tangannya tersedia Menopang kehidupanmu. menopang hidupku. Tenang, Yesus kekuatan kami. Yesus kekuatanku. Amin. Jalan bersama Dia. Dengan iman kami nyatakan, ku pasti menang. Mari sama-sama katakan, Tuhan di pihakku. Ku tak akan takut, sesulit apapun, hatiku tetap percaya. Mujizatnya selalu tersedia bagiku. Tuhan di pihakku, ku yakin dan percaya. Mari Bapak Ibu sendiri katakan, tenang. Tenang. Amin. Yesus tangannya tersedia. Ya Tuhan, menopang hatiku, tenang ya Tuhan. Oh, tenang, sebab Engkau kekuatan kami. Amin. Jalan bersama. Oh, ku pasti. Mari bersama-sama kita nyatakan, Tuhan di pihakku, ku tak akan takut, sesulit apapun, hatiku tetap percaya. Bagiku Tuhan di pihakku, ku yakin dan percaya. Mari angkat tanganmu, nyatakan Tuhan, Tuhan di pihakku, ku takkan takut, sesulit apapun, hatiku tetap percaya. Mujizatnya tersedia bagiku, Tuhan di pihak.
Ku yakin dan percaya. Mari dengan segenap imanmu nyatakan, Tuhan di pihak kami, tidak akan takut sebab Engkau beserta kami Tuhan. Takut sesulit apapun, hatiku tetap percaya. Mujizatnya selalu tersedia bagiku. Tuhan di pihakku, ku yakin dan percaya. Tuhan di pihakku, Tuhan di pihakku, ku yakin dan percaya. Tuhan di pihakku, ku yakin dan percaya. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Bahwa penyertaan-Mu sempurna atas setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Tuhan, mari percaya Tuhan, percaya pertolongannya tidak akan pernah terlambat. Yesus, kami percaya, kami percaya Tuhan. Ya Allah. Mari berikan penyembahan terbaikmu bagi Tuhan. Ya Allah, Haleluya.
Kiara la 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 bayara la la la. Kiara la la basyara la 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 la. Kiara la la mayara la mayara la mayara la la mayara la basyara la la la. Kiara la la mayara la 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 basyara la la. Kiara la 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 basyikara la mayara la mayara la la mayara la la la. Mari malam hari ini kita benar-benar mau menaruh iman kita, pengharapan kita di dalam Tuhan. Percaya bahwa 2025 kasih Tuhan yang melimpah akan ada di dalam hidup kita. Bahwa segala kemustahilan akan dilenyapkan karena kasih Yahweh, karena kasih Bapa melingkupi hidup saudara dan saya. Ya Rabba Shikaralalala. Mari angkat tanganmu. Mari angkat hatimu. Mari berikan penyembahan kepada Tuhan Yesus. Sikaralala bayaralala bayaralala basyaralala bayaralala basyar. Ya Rala bayarala basyaralala. Bagi Tuhan tak ada yang, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, diangkat dan dipulih. Mari Bapak Ibu katakan, bagi Tuhan. Amin. Bagi Tuhan. Yes Lord. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat. Bagi Tuhan, bagi Tuhan. Ya Allah, masyarakat. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat. Sekali lagi dengan imanmu nyatakan, bagi Tuhan. Kami nyatakan dengan iman percaya kami ya Tuhan. Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat. Ya Allah, wasikaralala, bagimu Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang, kami percaya Yesus. Ya Allah, oh, mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat.
Mari sekali lagi nyatakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Angkat hatimu, angkat tanganmu, nyatakan, bagi Tuhan ada yang mustahil. Bagimu tidak ada yang mustahil ya Bapa. Ya mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Disediakan bagi mujizat Tuhan, mujizatnya disediakan bagiku. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Sembah Tuhan. Haleluya. Bagimu tidak pernah ada yang mustahil, karena Engkaulah Bapa Tuhan kami. Engkau Tuhan semesta alam. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 masya. Mari Bapak Ibu saya undang perlahan bangkit berdiri. Mari angkat tanganmu. Mari bawa hatimu menyembah Tuhan. Yesus Tuhan.
Oh Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari nyatakan, aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, terima kemenangan dari Tuhan Yesusmu. Rindu aku punya, kami punya Bapa yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Yes Lord, ku terima sekarang kemenangan darimu. Angkat kedua tanganmu, nyatakan, aku punya Tuhan yang besar, Yesus Kristus Tuhan Elohim kami yang besar, dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Seperti lagu pujian yang kami naikkan, ya Tuhan, kami menerima kemenangan yang besar. Kami menerima kuasa dan mujizat atas setiap kami. Pada malam hari ini kami sungguh merasakan kehadiran Tuhan di tempat ini, bahkan di hidup kami. Kami dicintai, kami dikasihi, kami diperkenan oleh Tuhan. Terpuji namamu Bapa.
Sekarang sampaikanlah, perdengarkanlah suaramu melalui firman Tuhan diberitakan dan kami mendengar dalam nama Yesus. Siap mendengar firman bersama berkata, amin. Tepuk tangan terlebih dahulu bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk. Shalom semuanya. Shalom Pak Yohanes dan Ibu, Pastor Lia, shalom. Semuanya shalom. Pertama saya ada di sini setelah pindah tempat yang baru, saudara. Semakin nyaman tempatnya. Ya, yang belum kenal saya Pastor Filemon Judiantoro. Saya datang dari Kalimantan, saudara. Meskipun rumah saya di Malang, tapi saya pelayanan banyak di Kalimantan, di seluruh area Kalimantan, karena kemurahan dan kasih Tuhan. Saya percaya bahwa orang-orang yang berdoa adalah orang-orang yang lebih siap menerima segala yang telah Tuhan sediakan. Hidup dalam anugerah, saudara tahu, hidup dalam anugerah itu adalah semua yang kita perlu dan butuhkan telah Tuhan sediakan. Nah, kalau begitu gak usah berdoa, tapi Tuhan melihat orang-orang yang berdoa adalah orang-orang yang dilihat oleh Tuhan, siap ini sudah. Dan hari ini adalah orang-orang yang siap menerima lawatan Tuhan. Yang siap menerima jamahan Tuhan. Yang siap menerima berkat Tuhan. Katakan amin. Iya, saudara. Namun saya tidak menyampaikan tema itu. Saya menyampaikan tema tahunan Gereja IHS. Yaitu tentang kasih Bapa yang melimpah atas kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, gambaran kasih yang melimpah yang terdapat di dalam kitab suci kita, salah satunya ditunjukkan di dalam perumpamaan kisah anak terhilang. Saya menganggap bahwa perumpamaan itu adalah gambaran lengkap akan kasih Bapa Yahweh kepada umat manusia, yaitu saya dan saudara. Bagaimana bapaknya itu sangat peduli kepada anaknya meskipun gak nurut. Meskipun menyakiti hati bapaknya. Meskipun mungkin kurang ajar. Meskipun mengecewakan. Tetapi tetap dikasihi, tetap dinanti-nanti, tetap menjadi anak dan tidak pernah dipecat jadi anak. Ini adalah gambaran sempurna, gambaran lengkap yang Yesus sampaikan. Menggambarkan kasih Yahweh Bapa kepada saudara, kepada saya. Ya, saudara. Banyak orang menggambarkan kasih Tuhan kepada manusia itu digambarkan seperti kasih orang tua kepada anak. Saudara setuju nggak kira-kira? Kasih Bapa di surga kepada saudara itu digambarkan kasih orang tua kepada anak. Mungkin sekilas benar. Tapi jauh sebetulnya, saudara. Coba lihat, orang tua mengasihi anaknya begitu rupa. Anaknya mau pinter atau enggak pinter, tetap dikasih tidak? Apakah kalau anaknya pinter lebih dikasih? Kalau anaknya kurang pinter enggak dikasih? Tentu tidak. Anaknya nurut atau tidak turut, tetap dikasihi. Ya, saudara, anaknya mau dengar-dengaran atau tidak, tetap dikasihi. Bahkan terutama kalau seorang ibu, kasihnya kepada anak luar biasa. Makanya ada ungkapan kasih ibu sepanjang masa katanya. Kalau anak sakit, mamanya berdoa, Tuhan jangan sakit anakku, biarlah sakitnya pindah ke aku saja. Pernah gak seperti itu? Kenapa bisa seperti itu orang tua, seorang ibu? Karena saking cintanya, saking sayangnya kepada anak, Tuhan pindahkan sakit anakku ke aku saja. Anakku sehat, biar aku yang sakit. Kata ibu, karena saking sayangnya. Dan karena alasan-alasan ini sehingga kasih Bapa kepada manusia digambarkan kasih orang tua kepada anak. Tapi saudara ingat, ada nggak ibu yang menelantarkan anaknya? Oke, saudara. Ada nggak ibu yang kemudian anaknya lahir, dijual?
Ada nggak ada ibu yang melahirkan anaknya dibuang sampah? Jadi, kasih orang tua kepada anak yang begitu luar biasa, tidak bisa dibandingkan dengan kasih Bapa Yahweh kepada saudara. Terlalu jauh. Ya, saudara. Bahkan ada ayat yang mengatakan begini. Oh ya, temanya di malam ini adalah kasih sejati. Wow, saudara, ada gambar saya. Ganteng nggak? Iya. Kasih sejati, saudara. Yesaya 49 ayat 15. Dapatkah seorang wanita melupakan anaknya yang masih menyusu? Ada nggak ya wanita yang melupakan anaknya? Secara umum tidak. Dan tidak menyayangi anak kandungnya kemudian ditelantarkan, secara umum mungkin tidak. Tetapi sekalipun ia dapat melupakan anaknya, Tuhan menegaskan kepada saya dan saudara, Jemaat Gereja YAS Surabaya, sekali-kali aku tidak akan pernah melupakan engkau. Kalau toh ada orang tua yang melupakan anaknya, yang membuang anaknya, tetapi kasih Bapa Yahweh tidak akan pernah melupakan engkau, dan Dia sungguh-sungguh tidak akan pernah melupakan engkau. Ayat ini ingin menjelaskan bahwa kasih Tuhan itu jauh lebih besar dari kasih seorang ibu kepada anaknya. Ya, saudara, tidak hanya Paulus yang dikasihi, tidak hanya Sakeus yang dikasihi, wanita pelacur dikasihi Tuhan, pengemis buta, orang yang najis, orang yang kusta, orang Samaria, semua dikasihi Tuhan. Wow, saudara. Mungkin sebagian bertanya begini, mengapa ya kasih Tuhan ini seperti diobral? Betul tidak sih, saudara? 1003 siapa mau? Kasih Tuhan kok seperti diobral? Kok Tuhan gak memilih orang yang kira-kira baik dikasihi, yang doa malam setia dikasihi misalnya, yang baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu dikasihi. Kenapa Tuhan gak pilih-pilih orang yang baik? Saya mau katakan kepada saudara, tidak ada seorang pun di dunia ini yang layak menerima kasih Bapa. Siapapun itu, gak ada. Sehingga kasihnya diberikan kepada semua orang sesuai dengan kehendak dan perkenanannya. Ukurannya adalah bukan orang itu baik, setengah baik, 3/4 baik. Saudara, ukurannya adalah tidak bercacat celah. Ada nggak di dunia ini yang tidak bercacat celah? Dan ternyata tidak. Jadi siapa yang layak dikasihi kalau standarnya adalah baik dan benar? Nggak ada. Saudara, sebab itu kasih Tuhan diberikan kepada saudara dan saya. Diberikan kepada kita semua. Ya, karena itu responilah kasih yang sempurna itu dalam kehidupan saya dan saudara. Katakan bersama saya terlebih dahulu, saya dikasihi Tuhan. 1, 2, 3, saya dikasihi Tuhan. Saya dikasihi Yesus. 1, 2, 3, saya dikasihi Yesus. Dan tahun ini ketika engkau memiliki pemahaman itu, sepanjang tahun ini berjalan, aku dikasihi Tuhan. Aku dikasihi Tuhan. Itu cukup untuk membawamu kepada hari-hari yang berkemenangan. Saudara, kalau saudara mengerti bahwa ada orang yang mengasihimu begitu rupa, hidupmu semangat gak kira-kira? Misalnya katakanlah sepasang kekasih diberikan bunga sebagai ungkapan kasih atau apalah itu, saudara. Yang mendapatkan pernyataan kasih itu hidupnya berbunga-bunga enggak? Semangatnya bergelora enggak? Iya, saudara. Bangun pagi-pagi sudah nyapu, sudah dandan, sudah mandi. Karena apa? Dia merasakan kasih atau dia mengalami kasih itu. Demikian juga saudara, kita semua adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan dengan kasih yang sempurna. Harusnya itu cukup untuk membawa kita berjalan sepanjang tahun ini dengan semangat yang baru, dengan sukacita, dengan pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Siapapun saudara hari ini, mungkin ada yang kekurangan kasih. Ya saudara, iya Pastor, dulu dia itu baik loh mengasihi aku, sekarang berubah. Mungkin ada yang kekurangan kasih, dengar baik-baik.
satu pribadi yang kasihnya tidak pernah berubah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin, tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Yuk, saya akan menyampaikan ini, dan inilah kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Dan beberapa poin ini sudah sangat sering disampaikan bagi kita, yaitu kasih yang tidak bersyarat. Kasihnya yang tanpa syarat, kasih Tuhan diberikan kepada siapa saja yang dia mau mengasihi. Itu adalah kedaulatan Tuhan, tidak tergantung dari baik buruknya orang tersebut. Sudah, tidak tergantung dari siapa orang tersebut, latar belakangnya apa. Sudah, itu adalah kedaulatan penuh dari Tuhan. Dan kabar baiknya adalah saudara dan saya dikasihi Tuhan. Ada ayat, Efesus 2 ayat yang kelima, bahkan ketika kita mati dalam kesalahan-kesalahan, Dia telah menghidupkan kita bersama Kristus karena anugerah kamu telah diselamatkan. Kemudian Roma 5 ayat 8 mengatakan hal yang sama juga, bahwa namun Elohim menunjukkan kasih-Nya kepada kita, yaitu bahwa Kristus mati bagi kita saat kapan? Saat kita sudah bertobat. Ternyata tidak, saudara. Yesus mengasihi saudara ketika engkau masih berdosa, hidupnya amburadul, acak-acakan. Engkau sudah dikasihi Tuhan, saya sudah dikasihi Tuhan. Ini menunjukkan apa? Kasih-Nya tanpa syarat. Tidak menunggu engkau bertobat, tidak menunggu engkau setia, tidak menunggu engkau doa puasa, tidak menunggu engkau selesai baca Alkitab, saudara. Baru engkau diselamatkan. Tidak menunggu juga banyak dan cukup amal ibadahmu, enggak. Engkau dikasihi Tuhan. Makanya saya seringkali bertanya begini, duluan mana? Diselamatkan dulu, baru bertobat, atau bertobat dulu, baru diselamatkan? Wah, ya sudah. Kebanyakan orang berkata, ya bertobat dulu, Pastor. Hidup benar dulu, baru diselamatkan. Kan gitu, saudara. Tapi Alkitab kita mengatakan tidak seperti itu. Yang benar adalah saudara dan saya diselamatkan dalam keadaan amburadul. Engkau ini diselamatkan karena kasih, karena anugerah. Setelah diselamatkan apa? Hidup dalam pertobatan, menuntun kita dalam pertobatan. Wah, ini keren sekali, saudara. Ya, sekali lagi bahwa siapapun saudara, apapun keadaanmu, engkau mau apapunlah keadaan saudara, engkau dikasihi Tuhan tanpa syarat. Tadi saya katakan tidak hanya siapa tadi? Lazarus yang dikasihi, ibu mertua Petrus dikasihi, orang gila di Gadara dikasihi Tuhan, Sakeus yang pemungut cukai yang jahat dikasihi Tuhan, wanita pelacur dikasihi Tuhan, bahkan yang menyalibkan dia kasihi. Ah, saudara, ada enggak ya, saudara? Kasih yang model seperti itu ya, saudara. Hanya Yesus yang memilikinya, saudara. Coba bandingkan dengan saya dan saudara. Kita mengasihi bersyarat enggak kira-kira? Manusia secara umum kasihnya bersyarat. Contoh lah misalnya ada orang masuk gereja, ya. Dan saudara tahu orang ini baru keluar dari penjara loh. Orang jahat, masuk gereja, semua mata memandang dengan penuh penghakiman. Misalnya, mungkin seperti itu. Ya, saudara. Orang masuk gereja dengan dandanan yang misalnya enggak pada umumnya, penuh tato dan lain sebagainya. Orang sudah memberikan stigma yang tidak baik, saudara. Dan kita selalu beranggapan ini, tobat dulu, baik dulu, benar dulu, baru masuk gereja. Ya, saudara, saya selalu ngomong begini kepada jemaat. Lebih baik mana misalnya orang, seorang yang misalnya suka lawan jenis, misalnya LGBT. Lebih baik mana? LGBT ibadah di gereja atau nggak mau ke gereja? Ayo pilih mana, saudara? Lebih baik mana? Pelacur ke gereja atau pelacur nggak mau ke gereja? Banyak orang memandang dan menghakimi ketika
profesi-profesi itu saya sebutkan kemudian masuk gereja. Tapi Tuhan ternyata memandangnya berbeda. Ya, saudara. Siapa sih yang tidak pernah salah, saudara? Musa, dia pernah salah. Abraham pernah salah. Daud pernah salah. Ya, siapa lagi? Paulus. Dia bahkan jahat, menganiaya jemaat. Salomo juga pernah salah. Ya, tapi mereka adalah orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena itu, ayo engkau yang sudah mengalami kasih Tuhan yang sedemikian rupa, nyatakan kasih itu melalui hidup kita, saya dan saudara. Saya ingat ada cerita begini. Ada seorang yang datang ke gereja dengan istrinya. Saat khotbah, tiba-tiba HP-nya bunyi kenceng, saudara. Tiba-tiba HP-nya bunyi kenceng. Wah, bingung dia. Biasanya kalau grogi kan matikannya malah susah, saudara. Nggak mati-mati, saudara. Lalu ditegur oleh yang khotbah, dimarahin. Dan semua mata jemaat yang lain menghakimi, seperti menghakimi. Wah, dia malu, saudara. Pulang di mobil, masih diomelin istrinya. Makanya talah, diomelin sampai rumah. Stres dia. Singkat cerita, sampai rumah malam, dia pergi ke bar. Di bar karena mungkin pikirannya kalut, dia minum, gak sengaja minumannya kesenggol. Jatuh, tumpah, pecah. Dan kemudian pelayan langsung membersihkan, kemudian yang orang di bar itu, gak apa-apa, biar dibersihkan, saya ganti yang baru. Kemudian manajernya juga datang, dirangkul. Gak apa-apa, siapa sih gak pernah salah. Gak apa-apa, biar diganti minuman yang baru, katanya. Wow, dan sejak saat itu, dia selalu pergi ke bar dan tidak pernah ke gereja lagi. Kasih ternyata didapatkan di tempat itu, saudara. Di gereja malah apa? Banyak penghakiman. Saudara, bagaimana dengan kita? Tuhan mengasihi saudara. Nggak menghakimi lagi. Saudara. Oke, saya lompat ya. Beberapa poin saya lompat. Ayat saja. Efesus 2 ayat yang keempat. Namun Elohim yang kaya dengan kemurahan telah mengasihi kita melalui kasih-Nya yang besar. Dengar baik-baik saudara. Saya selalu katakan saya sangat dikasihi Tuhan. Dan saya merasa itu sejak saya remaja. Saya dikasihi Tuhan. Meskipun orang tua tidak mengenal Tuhan waktu itu. Penyembah berhala. Tapi saya sejak masa remaja dibawa Tuhan. Sekolah minggu. Melayani. Saudara. Itu adalah pernyataan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan kepada saya. Dan saya juga bersaksi kepada saudara, seperti saudara tahu bahwa istri saya kan meninggal 3 tahun lalu. Kemudian saya merasakan penyertaan Tuhan itu begitu luar biasa pada saya. Saya ke Kalimantan, ada orang-orang yang Tuhan kirim untuk memerhatikan, menyediakan Tuhan. Ini Engkau Tuhan, saya katakan. Lalu di kota lain, ada orang-orang yang peduli kepada saya. Tidak hanya secara pribadi, mungkin dalam pelayanan, dalam segala hal. Sudah, ini Engkau Tuhan, penyertaan-Mu, karena kasih-Mu. Sudah. Dan biarlah itu tidak terjadi hanya kepada saya. Ayo sadari bahwa engkau adalah orang yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi katakan, aku dikasihi Yesus. 1, 2, 3, aku dikasihi Yesus. Yang kedua sekarang, model kasih dari Bapa Yahweh adalah kasih yang tak pernah kasih yang tanpa syarat. Sekarang kasih yang tinggal tetap. Kasih Bapa tinggal tetap. Yeremia 31 ayat yang ketiga. Dari sejak lama Yahweh telah menampakkan diri kepada
Israel dan berkata, aku telah mengasihimu dengan kasih yang kekal. Oleh karena itu aku menarik engkau dengan kasih setia. Kasih Bapa itu kekal. Tidak hanya sementara atau dengan jangka waktu tertentu. Kalau konon ada orang menikah, itu nikah, pernah dengar gak? Kawin kontrak. Aku menikah sama kamu ya, janji ya, 5 tahun aku mengasihi kamu. Wah, setelah 5 tahun kita pisah, kita cerai. Aku gak mengasihi kamu lagi. Manusia, saudara. Bahkan yang berjanji sehidup semati saja, saudara, bisa di tengah jalan sudah hilang kasihnya. Tetapi Tuhan berfirman bahwa aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Saudara, kembali kepada kisah anak yang terhilang, yang meninggalkan rumah. Saudara, kasih Bapa kepada anak bungsu yang pergi dari rumah itu, saudara, kasihnya tidak pernah berubah. Sebaliknya, kasih itu tinggal tetap, saudara. Kasih Bapa tetap ada meskipun anaknya tidak setia, anaknya memberontak, bikin kecewa. Kasih Bapa tidak pernah berubah dan tidak pernah hilang. Saya percaya, ketika anaknya mau pergi ke kota lain dengan minta warisan, kira-kira ayahnya sudah memberikan nasihat belum? Jangan nak, papa ini masih sehat loh. Jangan gitu. Nanti kalau waktunya tiba, warisan itu aku berikan kepadamu. Tapi anak ini ngotot. Enggak Pak, minta pokoknya bagianku, aku mau pergi. Hati orang tua kecewa. Anak memberontak, bikin malu orang tua. Dia pergi berfoya-foya dan habislah harta. Dan kemudian yang menjadi perhatian adalah bahwa apakah kasih bapaknya berubah? Ternyata tidak. Anaknya juga enggak diancam. Awas ya, kalau kamu keluar dari pintu, aku tidak akui lagi kamu jadi anakku. Enggak ada kata-kata itu. Berani keluar pintu, aku coret kamu dari daftar daftar keluarga. Ada cerita lucu, diancam gitu. Berani keluar pintu, kamu tidak aku akui lagi jadi anak. Anak ini pinter, nggak keluar pintu, tapi keluar jendela. Wah, ngawur. Tidak ada ancaman itu, saudara. Anak ini pergi berfoya-foya. Pertanyaannya adalah, ayahnya kasihnya berubah tidak? Ternyata tidak. Ternyata tidak, saudara. Ini adalah gambaran ayahnya tetap mengasihi. Dan ketika anak ini kemudian kelaparan, habis bis, ludes-des, hancur-cur. Dia pulang. Ketika pulang ke rumah, belum nyampe, sudah dijemput. Dan menjadi perhatian begini, ketika anaknya datang, dalam kondisi yang compang-camping, ayahnya tidak hanya sekedar menunggu, tetapi menjemput. Kemudian, apakah kemudian ayahnya berkata begini, mandi dulu, bersihkan badanmu dulu, baru nanti kupeluk. Gak ada. Sujud dulu, minta ampun. Gak ada. Wow, dia tetap anak, tetap dikasihi. Dan tidak pernah dipecat jadi anak. Dipeluk loh saudara. Ini makanya saya dikatakan bahwa ini adalah gambaran lengkap akan kasih Bapa kepada saya dan saudara. Dihukum gak anak ini? Ternyata tidak dihukum saudara. Sehingga ada orang yang berkata, wah gak mendidik ini papanya. Jadi kurang ajar nanti, gak dihukum. Gak ada konsekuensi. Gak ada hukuman. Saudara. Sebab itu Alkitab berkata, di dalam Roma 8 ayat 1 ada gak ya? Demikian sekarang, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Gak dihukum loh saudara. Ayo, kira-kira bagaimana? Gak dihukum. Namun, dosa yang dilakukan itu include penghukuman. Bukan Bapa yang menghukum, tapi dosa di dalamnya ada penghukuman.
Ya, dia pergi dari rumah berfoya-foya. Akhirnya hartanya habis, miskin, melarat, compang-camping, menjaga babi. Mau makan ampas babi pun tidak diizinkan. Betul tidak, saudara? Saya sering kali ngomong begini. Anak ini kondisinya sedikit lebih rendah dari babi. Kok bisa begitu, Wester? Iya, karena babi boleh makan ampas babi, tapi orang ini makan ampas babi pun tidak diizinkan. Mungkin yang punya babi ngomong begini, hei kamu jaga ya babiku ya, jangan sampai kelaparan. Babiku nggak boleh kelaparan, kalau kamu lapar mati nggak urus. Sampai sebegitunya. Saudara. Tetapi dia tetap dicintai, dikasihi dan sebagai anak. Sebab itu saya katakan kepada saudara, di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Banyak orang yang mendengar ini kemudian, kok gitu ya Pastor? Namun, belum selesai, dosa yang dilakukan itu di dalamnya ada penghukuman sendiri. Bukan Bapa yang menghukum ya, dosa di dalamnya include penghukuman. Contoh misalnya, seorang koruptor, tetap dikasih Tuhan nggak kalau dia percaya Yesus? Tetap dikasih Tuhan. Tidak berubah. Tuhan menghukum nggak? Tidak menghukum Tuhan. Tapi dosa korupsi itu di dalamnya include penghukuman. Apa? Ketangkep masuk penjara, malunya nggak ketulungan. Kemudian semuanya hancur, saudara. Karir hancur dan lain sebagainya. Apakah Bapa yang menghukum? Tidak. Karena penghukuman kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya, sudah. Lagi misalnya, selingkuh. Dosa nggak selingkuh? Dosa, saudara. Dan Bapak tetap mengasihi nggak orang yang selingkuh? Tetap dikasihi. Menghukum nggak Tuhan? Nggak menghukum. Tapi dosa selingkuh di dalamnya include penghukuman. Paham ya, saudara? Di dalam dosa itu ada penghukuman. Tapi bukan Tuhan yang menghukum. Malu, rumah tangga hancur, kemudian karir hancur, anak-anak nggak punya pegangan hidup, dan lain sebagainya, saudara. Sekali lagi bahwa itu adalah akibat dari dosa, namun bukan Tuhan yang menghukum. Sebab itu kalau mungkin ada yang di antara kita pernah menjadi seperti anak yang terhilang, jangan lama-lama di sana. Ya saudara, pasti jauh dari Bapa itu nggak akan menjadi baik. Mendekatlah kembali di dalam dekapan Bapa. Anak terhilang ini ketika pulang ke rumah, kira-kira menurut saudara motivasinya apa? Aku kangen Papa, aku mengasihi Papa. Apakah begitu saudara? Ternyata tidak. Motivasinya adalah apa? Luwe, saudara. Lapar dia. Hanya itu loh saudara. Motivasinya bener nggak gitu datang ke rumah? Nggak cocok. Kamu ya pulang ke rumah, pasti kelaparan kan? Entek duitmu, makanya kamu balik. Papanya nggak ngomong seperti itu. Apapun motivasi orang datang di gereja, jangan dihakimi. Di Kalimantan, Palangkaraya, ada orang datang di gereja, nggak mencari Tuhan. Tapi melihat lampu, lighting gereja, saudara. Ditanya, kamu gimana kok awalnya bisa masuk di HS? Saya nggak mencari Tuhan, Pastor. Saya mau melihat lightingnya itu kok bagus. Sudah, akhirnya dengar firman Tuhan, nyanyi, nyembah, nangis. Sejak saat itu dia mulai setia. Jadi apapun orang datang di gereja, jangan dihakimi. Sudah, bawalah orang datang di gereja, apapun motivasinya. Yang penting, dengar firman Tuhan, kemudian dijamah Tuhan. Mungkin tidak seketika, saudara. Saya ada kesaksian begini. Ada seorang yang datang di gereja, nggak ada timernya di sini ya. Oh di mana ya? Oh maafkan. Sudah masih ada waktu. Ada seorang datang di gereja, dia sudah lama nggak ke gereja. Diajak temannya ke gereja, duduk di belakang begitu. Dengar khotbah. Sudah setelah dengar khotbah, lama sekali dia nggak ke gereja lagi. Sekali itu saja. Setelah beberapa tahun kemudian.
Dan ketika suatu saat dia mengalami masalah, tiba-tiba dia ingat, ding, khotbah yang beberapa tahun yang lalu dia dengar. Saudara, dan dia dikuatkan itu, saudara. Dan karena firman yang dia dengar beberapa tahun yang lalu, saudara, hidupnya diubahkan Tuhan. Kalau bukan karena firman Tuhan yang aku dengar beberapa tahun yang lalu itu, hidupku sudah hancur, aku sudah gak mampu untuk bertahan. Saudara, lihat, firman Tuhan itu berkuasa mengubahkan. Mungkin tidak seketika. Makanya ada ayat mengatakan bahwa firman yang disampaikan apa? Tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Wow, saudara. Ya, sekali lagi bahwa kasih Bapa itu tidak pernah berubah. Dia mengasihi tetap sekali dan untuk selama-lamanya. Ini saya mau sampaikan kepada saudara dan penting sekali. Karena saya juga dulu pernah mengalami ini atau mendengar ini bahwa ada orang yang beranggapan bahwa nanti di sorga itu orang akan dosanya dibukakan semua. Pernah nggak mendengar? Jadi di sorga itu ada layar LED besar. Ada layar LED besar. Ada daftar dosa yang pernah engkau lakukan. Banyak sekali. Wah ini dosamu ini ketok kabeh. Apakah begitu saudara di sorga? Itu bukan kebenaran. Ya. Tuhan katakan apa? Dia telah menghapuskan segala dosa dan pelanggaran manusia di dalam dia. Dan dia tidak akan pernah mengingat-ingat lagi. Ada ayatnya silakan dibuka. Yesaya 43 ayat yang ke-25. Akulah dia yang menghapus pelanggaranmu demi diriku sendiri dan tidak akan mengingat dosa-dosamu. Dosamu enggak diingat, Tuhan enggak mau mengingatnya lagi. Apalagi ditulis di layar besar nanti, ditunjukkan, enggak ada itu. Semuanya sudah terhapus, tertutup dengan darah Yesus. Katakan amin. Ada lagi. Mazmur 103 ayat 12. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya pelanggaran-pelanggaran kita daripada kita. Oke. Model kasih Bapa adalah kasih yang tanpa syarat, kasih yang tinggal tetap. Sekarang yang ketiga saya mau sampaikan ini. Respon atas kasih Bapa. Banyak orang beranggapan bahwa semakin dikasihi, semakin ngelunjak. Betulkah begitu, saudara? Semakin dikasihi, semakin ngelunjak. Setuju nggak kira-kira? Saya kurang sepakat. Justru sebaliknya, kasih itu menutupi segala dosa dan pelanggaran. Contoh anak terhilang tadi. Ayahnya nggak menghukum, nggak juga memberikan syarat-syarat tertentu, bahkan begitu pulang dipeluk, dipestakan, dikasih cincin, kasih kasut, kasih jubah. Bahkan kakaknya iri. Apakah ngelunjak orang ini? Pertanyaannya adalah ketika dia mendapatkan perlakuan ayahnya seperti itu, mungkin nggak kira-kira dia kembali kepada kehidupan yang lama? Saya kok nggak percaya, saudara. Ya, dia sudah merasakan kehidupan yang lama dengan babi, lalu kemudian kembali ke ayahnya, tetap mendapatkan kasih yang seperti itu, mau nggak kembali ke sana? Saya percaya nggak? Ya, saudara tentu tahu kisah tentang Gomer dan Hosea juga, bukan? Seorang bernama Gomer, seorang pelacur yang diambil istri oleh Nabi Hosea, kemudian wanita pelacur ini kemudian melacur lagi setelah punya 3 anak. Dan ketika melacur lagi, dicari oleh suaminya, yaitu Hosea. Apapun keadaanmu, kamu tetap istriku. Wah, ini kasih sejati. Apapun keadaanmu. Dan si Gomer ini sudah nggak ada yang mau, sudah. Dia jatuh ke tangan laki-laki satu, ke tangan laki-laki lain. Sudah nggak ada yang mau. Sudah, tapi suaminya, apapun keadaanmu, aku akan menjadi suamimu. Dan dibayar ini 15 sikal perak kalau nggak salah. Karena dia dijadikan budak, aku bayar dia. Saudara, pertanyaannya ketika dia sudah dibeli kembali, apakah dia akan melacur lagi? Wah ya kebangetan, saudara.
Ya, demikian juga saya dan saudara, kita diambil dari kehidupan yang sungguh amburadul. Dan sekarang hidup dalam anugerah dan kebaikan serta kasih Tuhan. Biarlah kita meresponi kasih itu dengan apa? Dengan ucapan syukur, saudara. Kita tinggal tetap di dalam anugerah. Beribadah, melayani, mengasihi sesama, menabur, dan lain sebagainya, saudara. Itu adalah sebagai ungkapan respon kita kepada Tuhan. Kalau saudara seorang anak misalnya, atau orang tua. Anak mengetahui bahwa dia sangat dikasihi oleh papa mamanya. Respon anak yang tahu bahwa dia dikasihi papa mamanya apa? Apakah anak ini ngomong begini, mumpung papa mama aku baik, aku akan porotin terus saja uangnya supaya habis. Begitu? Mumpung papa mama aku baik, aku tipu aja mereka. Gak bener ini anak, saudara. Yang benar adalah karena papanya baik, mamanya baik. Papa mamaku itu baik banget. Aku nggak mau mengecewakan dia. Kan gitu saudara. Aku mau menghormati dia. Kan gitu kan saudara. Aku mau menjadi kebanggaan dia. Kan gitu saudara. Nggak mau menyakiti hatinya. Aku mau melayani dia dengan baik. Nggak mau merusak nama baik mereka. Ini yang benar. Demikian juga saya dan saudara. Kita semua dikasih Tuhan dengan kasih yang sempurna. Respon kita apa? Sebagai anak yang nggak benar tadi, atau sebagai anak yang baik. Saya percaya di sini adalah orang-orang yang tahu cara meresponi kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi aku dengan kasih yang sempurna, yang tanpa syarat, yang tinggal tetap. Dan aku mau meresponi kasih-Mu dengan selalu mengucap syukur, melayani Tuhan, mengasihi sesama, menjadi berkat bagi orang lain. Ayat terakhir. Yohanes 15 ayat 9. Yuk baca sama-sama, 1, 2, 3. Sama seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Satu kali lagi, 1, 2, 3. Sama seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih. Dengar baik-baik jemaat, saudara dan saya dikasihi Tuhan. Dan kasih itu cukup untuk membawa kita melangkah sepanjang tahun ini. Di dalam kebaikan, dalam anugerah, segala yang kita perlu dan butuhkan. Tuhan sudah menyediakan bahkan yang terbaik bagi kita semua. Katakan amin. Baik, seperti biasanya silakan saudara bisa membuat kelompok untuk saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Silakan saudara bisa saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Haleluya, haleluya. Bisa diangkat pujian, piano saja boleh mungkin. Kasih Tuhan sungguh mulia. Haleluya, saling mendoakan. Orang yang berdoa adalah orang yang lebih siap untuk menerima segala yang telah Tuhan sediakan. Hidup dalam anugerah adalah hidup yang percaya bahwa semua yang terbaik telah Tuhan sediakan bagi kita. Namun Tuhan tidak memandang semua sama, tetapi Tuhan melihat bahwa orang yang berdoa, Tuhan nilai adalah mereka yang lebih siap. Dan hari ini percaya alami kuasa Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan masing-masing berdoa.
Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, terpujilah Tuhan. Yang sudah bisa bangkit berdiri. Ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihi. Kasih-Mu cukup bagi kami Tuhan. Kami mengawali tahun ini berbekal kasih-Mu yang sempurna. Sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah, terpujilah. Mari bangkit berdiri bersama. Ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari bersama pujikan kasih Tuhan sungguh mulia. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Amin. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak bersyarat, tak bersyarat. Tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Kasih-Mu cukup bagiku. Terima kasih Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, Tuhan Yesus, di atas pujian. Oh, Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud sekali lagi. berterima kasih. Terpujilah, Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian.
Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sejenak kita kembali menyembah Tuhan, mengucap syukur, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih. Aku dikasihi Tuhan, aku disertai Tuhan. Sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Penyertaan-Mu sempurna. Rancangan-Mu adalah damai sejahtera bagi setiap kami Tuhan. Sadari terus, aku dikasihi Tuhan, aku dikasihi Tuhan. Dan kasih-Mu cukup bagi kami Tuhan. Kikaralamaya syanaralamo. Haleluya. Ramaya syakanalamaya se. Tuhan mendorong saya untuk berdoa, saudara. Saya ingin berdoa bagi saudara. Saya mau didoakan, angkat tangan kananmu di tempat saudara. Saya akan berdoa dari tempat ini. Ya Tuhan. Ya. Syakapakarama syakarala. Ada di antaramu yang sedang kekurangan kasih. Kau kecewa dengan beberapa orang yang engkau harapkan di hari-hari kemarin. Kasihnya berkurang bahkan hilang. Tapi hari ini firman disampaikan. Biarlah engkau dikuatkan oleh Tuhan. Bahwa kasih Tuhan tetap ada bagi saudara. Kemanapun kau pergi melangkah, engkau selalu dibela Tuhan. Engkau tetap dikasihi, dicintai oleh Tuhan. Jangan sekali-kali engkau menjauh dari Tuhan. Mendekatlah dalam dekapan kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, setiap yang mengangkat tangan, Tuhan menjamah setiap tangan mereka. Sentuh dengan tangan kasih-Mu, alirkan kuasa dari tempat yang maha tinggi di dalam nama Yesus. Karamakaya syakatakana ya ralamakaya syakatakana ya ralamarala. Apapun yang mereka perlu dan butuhkan ya Tuhan, kami percaya Tuhan telah sediakan. Bahkan lebih dari yang kami minta dan kami doakan. Percaya melalui doa malam pada malam hari ini, semua apapun yang kami doakan Tuhan mendengar dan menjawab. Bersama-Mu yang tidak mungkin menjadi mungkin ya Tuhan. Percaya bahwa tahun ini adalah tahun limpah kasih Bapa. Tahun ini adalah tahun rahmat, tahun berkat bagi setiap kehidupan kami semua. Semua yang kami kerjakan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya, dikasihi Tuhan selamanya bersama berkata. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk, Tuhan Yesus berkati. Amin. Nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih, saat ini kita diberikan kesempatan untuk menabur persembahan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Pastor Filemon Juniantoro Tuhan. Bapa, biarlah firman yang sudah disampaikan boleh menjadi rema di dalam hidup kami, menolong kami, dan membuat kami semakin memahami bahwa kasih Tuhan pada kami tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur malam hari ini kami boleh ada di tempat ini, dan kami akan menabur persembahan dengan damai, sejahtera, sukacita melimpah di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap menabur, kita sama-sama katakan, amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan, kita akan bangkit berdiri, sama-sama kita akan akhiri ibadah kita. Haleluya.
Mari rayakan kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Hey! Katakan, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Yeah. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Sama-sama katakan, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur kasih-Mu Tuhan. Hey, tiada terukur besar kasih setiamu. Mari sama-sama katakan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih-Mu selamanya. Kasih-Mu, kasih setiamu besar selamanya. Mari angkat tanganmu katakan, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Boleh tepuk tangan bersama-sama. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji-Mu, memuji, amin. Mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur kasih-Mu, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih-Mu besar selamanya. Kasih-Mu, kasih setiamu besar selamanya. Kasih-Mu Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Amin. Ya, seberapa banyak diberkati firman Tuhan hari ini, lambaikan tangan. Luar biasa Pak Jun, makasih banget. Jauh-jauh nih, dari Malang ke sini Pak, dari Kalimantan ke sini Pak. Langsung luar biasa. Saudara dikasih berkat yang luar biasa buat saudara dan saya. Suka tangan amin? Tadi ada ayat yang bagus tadi yang terakhir saudara. Sama seperti Bapa mengasihi aku, demikianlah aku mengasihimu. Dan tinggallah dalam kasihku. Ketika saudara dan saya tinggal dalam kasih Yesus, sudah diampuni, tinggal dalam kasih Yesus, kasih itu akan mengubah segala keadaan kami. Suka tangan amin? Kasih itu mengubah keadaan kesehatanmu. Suka kata amin. Sakit sembuh. Mengubah keadaan ekonomi. Apa yang susah, ekonomi diubahkan dengan kelimpahan. Suka kata amin. Rumah tangga yang dalam persoalan, dalam kasih Yesus menjadi rumah tangga yang berbahagia di bumi. Suka kata amin.
Dan apa yang tinggal dalam kasih Jesus, more than victory. Katakan amin. Coba ngomong kanan kiri, ngomong begini. Kasih Jesus mengubah segalanya buat kita. Sekali lagi beri kemuliaan buat Dia yang luar biasa. Makasih pada akhirnya kami ucap syukur buat segala yang baik dan mujizat yang Kau berikan buat hidup kami. Itulah kasih karunia-Mu. Terima kasih kasih karunia-Mu telah memindahkan kami dari maut pada hidup. Dari dosa diampuni, dari neraka ke surga mulia, dari hamba jadi anak. Dan terima kasih Kau jadikan kami anak yang terima keselamatan, terpelihara dalam kemuliaan. Anak yang menyatu denganmu di surga di bumi. Dan anak yang masuk Rumah Kudus dan jadi ahli waris-Mu. Dan terima kasih Roh Kudus-Mu sudah tinggal dalam kami. Dan terima kasih ketika Roh Kudus-Mu tinggal dalam kami, memimpin kami bergerak mengalir seperti sungai-sungai air hidup. Dan terima kasih Kau pimpin kami bergerak dalam hari-hari yang baik, dalam pintu-pintu yang terbuka. Dan terima kasih oleh Roh Kudus-Mu, Kau memberikan mujizat demi mujizat. Dan terjadi keajaiban demi keajaiban dalam hidup kami. Dan terima kasih segala yang sudah Kau izinkan, apa yang kami ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kami lepas di bumi, terlepas di surga. Anak Elim yang dikasih Tuhan, malam hari ini pulanglah dengan bawa berkat. Berkat dari Bapa Yahweh. Di dalam nama Yesus Al-Masih, kuat kuasa Roh Kudus, yang telah memimpin, menjaga dan memberkati hidup kita. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Pulang dari tempat ini, hidup kita diubahkan Tuhan. Yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang terbelenggu dilepaskan. Dan hikmat dari Bapa Yahweh memimpin setiap langkahmu. Setiap apapun yang kau kerjakan, dibuat berhasil dan beruntung. Di dalam nama Yesus Al-Masih yang percaya, sama-sama katakan. Amin. Yesus Al-Masih bless you.